Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Chang Wanhe maju selangkah, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun sikap pemuda ini sangat luar biasa sehingga bahkan membuatnya, seorang kaisar berdebar-debar, dia masih tidak berani percaya bahwa Pangeran Phoenix Suci yang bermartabat akan secara pribadi datang ke kerajaan angin biru miliknya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah kamu benar-benar seorang pangeran dari Kekaisaran Phoenix Suci? Feng Shiken tertawa dengan acuh tak acuh, saya memiliki Divine Phoenix Jade sebagai buktinya. Saat dia berbicara, Feng Shiken mengulurkan tangan kanannya dan sepotong batu giok merah darah berbentuk seperti burung phoenix muncul di telapak tangannya. Saat batu giok berwarna darah ini muncul, elemen tipe api yang sangat tebal dengan gila-gilaan menyebar keluar seperti api, yang mengamuk yang membumbung ke langit telah menyala di dalam aula utama. Membuat kulit para penggarap mendalam tingkat rendah di aula langsung berubah menjadi merah. Seluruh tubuh mereka hampir terpanggang. Sekarang, Chang Wanhe tidak lagi memiliki keraguan apapun, tetapi pada saat yang sama, keterkejutan dengan cepat muncul di hatinya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Meskipun dia melakukan upaya ekstrim untuk mempertahankan kehadiran kaisarnya yang agung, ada ketegangan yang terlihat jelas dalam ekspresinya. Dia tertawa ringan, kami tidak pernah menyangka bahwa itu adalah tamu terhormat dari Kekaisaran Phoenix Ilahi yang menghiasi rumah kami, ini benar-benar kejutan menyenangkan yang tak terduga bagi kami. Feng Shiken menyingkirkan Divine Phoenix Jade, membuka kipas giok, dan berkata dengan santai, Kaisar Angin Biru berbicara terlalu banyak, saya tidak pantas menjadi tamu terhormat. Sebenarnya, saya datang ke sini hari ini tanpa diundang. Kuharap Kaisar Angin Biru tidak tersinggung. Hahaha, Pangeran ke-13, apa yang kamu katakan? Ibu kota Divine Phoenix berjarak beberapa ribu kilometer jauhnya dari Blue Wind Imperial City kami. Agar Pangeran ke-13 melakukan perjalanan darat dan laut sejauh ini, dapat dikatakan bahwa keluarga Kekaisaran Blue Wind-ku telah mendapat kehormatan dengan kehadiranmu. Kami bahkan tidak sabar untuk menyambut Anda dengan gembira, jadi bagaimana kami bisa menuduh Anda melakukan apapun, teman-teman, segera atur kursi kehormatan untuk tamu mulia kami dari Divine Phoenix Empire. Tidak dibutuhkan. Feng Shiken benar-benar melambaikan tangannya dan terkekeh, orang yang rendah hati ini juga secara khusus datang ke negara bangsawanmu karena suatu masalah penting yang kebetulan bertepatan dengan peristiwa besar Kaisar Angin Biru yang menikahkan putrinya. Orang yang rendah hati ini benar-benar tidak berani menunda terlalu lama, aku ingin tahu apakah Kaisar Angin Biru dapat menebak mengapa orang yang rendah hati ini datang kemari. Sebenarnya meminta penguasa suatu negara untuk menebak tujuan kedatangannya dengan santai tentu saja merupakan tindakan yang tidak sopan. Tingkah lakunya sangat arogan hingga ekstrim, tapi praktis tak seorang pun di tempat kejadian berpikir bahwa tindakannya tidak pantas karena dia adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Phoenix Suci. Hampir tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengaruhnya di benua langit yang mendalam melampaui benua biru. Wind Emperor beberapa kali lipat. Lupakan dia yang dianggap cukup sopan kepada Chang Wanhe, meski dia datang ke sini dengan sikap merendahkan dan kata-kata vulgar, Chang Wanhe tetap tidak berani bentrok dengannya. Mereka yang berada di tempat kejadian juga tidak berani menyinggung perasaannya atau merasa kesal. Chang Wanhe berpikir sejenak, dan bertanya, mungkin turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam. Hahaha, Feng Shiken tertawa terbahak-bahak, ini bahkan belum mencapai setengah tahun sebelum pembukaan turnamen pemeringkatan 7 negara yang terjadi setiap 25 tahun sekali, namun 5 negara lainnya sudah mulai menanyakan Sekte Divine Phoenix saya tentang hal-hal seperti itu sejak awal. 3 tahun sebelumnya beberapa kali untuk mempersiapkannya. Hanya bangsa-bangsawan Anda yang masih tenang dan tenteram,
dan saya awalnya mengira bangsa-bangsawan Anda sudah melupakan masalah ini. Setelah Feng Shiken memasuki aula utama dan mengungkapkan identitasnya, meskipun kata-katanya diucapkan dengan nada arogan, cara dia mengucapkan kata-katanya masih membawa sedikit rasa hormat. Tapi ketika kata-kata ini keluar, selama seseorang tidak idiot, mereka semua akan dengan jelas mendengar penghinaan yang dia miliki terhadap Blue Wind Empire. Beberapa dari dunia praktisi mendalam merasa marah di dalam hati, namun sebagian besar merasa benar-benar tidak berdaya dan terhina, karena dalam turnamen peringkat 7 negara, Kerajaan Angin Biru hanya menerima penghinaan setiap saat, dan selalu diinjak-injak, diejek, dan dipermalukan dengan kejam oleh 6 negara lainnya, bangsa. Negara-negara lain yang berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan bertujuan untuk menunjukkan kekuatan mereka, membiarkan negara-negara lain merasakan kekuatan mereka. Namun seolah-olah Kerajaan Angin Biru berpartisipasi dalam turnamen peringkat agar bisa diinjak-injak. Selama ribuan tahun itu, Blue Wind Empire memilih praktisi terkuat mereka untuk berpartisipasi dalam setiap sesi turnamen pemeringkatan 7 negara. Namun, tidak peduli negara mana yang mereka lawan, setiap peserta akan menderita kekalahan telak. Di setiap turnamen peringkat, keberadaan mereka akan menjadi lelucon dan apa yang harus mereka derita dari tahun ke tahun adalah kekalahan dan penghinaan. Kata-kata Feng Shiken dan tawanya yang keras tanpa terkendali mengungkapkan penghinaan dan ejekannya terhadap dunia latihan Blue Wind yang mendalam. Warna kulit Chang Wanhe sedikit berubah, lalu kembali ke ketenangan aslinya saat dia tertawa dengan acuh tak acuh dan berkata, kami tentu saja tidak akan melupakan peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 25 tahun sekali di dalam langit yang mendalam. Hanya saja kami terbaring di tempat tidur beberapa tahun terakhir ini. Akibatnya, kami tidak mempunyai tenaga mental untuk memikirkan hal-hal tersebut. Apakah Pangeran ke-13 datang ke sini untuk menyampaikan surat undangan turnamen pemeringkatan 7 negara langit yang mendalam? Benar, Feng Shiken mengangguk. Kemudian, sebuah kartu undangan berstempel emas dengan cetakan Phoenix merah muncul di antara jari-jarinya. 5 bulan kemudian, turnamen pemeringkatan 7 negara langit mendalam yang ke-39 akan diadakan di dalam Kekaisaran Phoenix Ilahi milikku. Karena ini adalah turnamen peringkat 7 negara, maka negara ke-7, Blue Wind, harus ikut juga. Pada waktu yang dijadwalkan, Sekte Phoenix Ilahi saya akan menunggu semua praktisi langit mendalam di kota Phoenix. Turnamen pemeringkatan 7 negara diselenggarakan dengan tujuan untuk membandingkan kekuatan dan menampilkan kekuatan nasional dalam aturan rincin yang telah ditetapkan. Aku yakin Kaisar Angin Biru sudah mengetahui tentang mereka, jadi orang yang rendah hati ini tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Namun, sesi turnamen peringkat ini berbeda dari yang sebelumnya. Aku penasaran Kaisar Angin Biru pernah mendengar tentang tabut mendalam primordial sebelumnya. Tabut mendalam primordial. Chang Wanhe menatap kosong sebentar. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia kehilangan suaranya. Mungkin, primordial mendalam arc telah muncul kembali di dalam Divine Phoenix Empire. Ketika 3 kata primordial mendalam arc keluar, mayoritas penonton aula utama bingung. Yunce juga menunjukkan wajah bertanya-tanya tetapi untuk Ling Jie, Chu Yueli, dan orang-orang seperti Xiao Juetian, ekspresi mereka sangat berubah. Mungkinkah tabut mendalam primordial telah muncul lagi? Ling Jie bergumam. Alis Ling Yun menegang saat dia berkata dengan suara rendah, dalam sejarah masa lalu, bahtera mendalam primordial muncul setiap 300 tahun sekali. Berdasarkan jangka waktu yang tertulis, sejak kemunculannya sebelumnya, memang sudah sekitar 300 tahun. Sepertinya gangguan akan datang ke benua langit yang mendalam sekali lagi, hanya saja, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Angin Biru. Selama bertahun-tahun, praktisi Blue Wind tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati primordial mendalam arc. Benar.
Feng Shiken mengangguk, setengah bulan yang lalu, primordial mendalam Ark telah muncul kembali di atas kota Phoenix saya. Menurut catatan tertulis dari primordial mendalam Ark, setengah tahun setelah kemunculan primordial mendalam Ark, pintu Bahtera akan terbuka secara sukarela. Setelah perhitungan yang cermat, waktu itu kebetulan jatuh pada akhir turnamen peringkat 7 negara. Dikabarkan bahwa tabut mendalam primordial berisi harta karun yang mengejutkan surga dan rahasia yang mengejutkan dunia. Tapi tidak hanya pembukaan pintu primordial mendalam Ark yang singkat, jumlah orang yang bisa masuk juga sangat terbatas, dan hanya praktisi kuat yang memiliki kualifikasi untuk menjelajahi primordial mendalam Ark. Pada saat itu, negara-negara yang mendapatkan 3 teratas penempatan dalam turnamen pemeringkatan 7 negara akan menerima hak untuk secara kolaboratif menjelajahi tabut mendalam primordial. Saya percaya bahwa Kaisar Angin Biru, serta negara mulia ini memiliki cukup banyak ahli yang pastinya memiliki minat yang sangat besar terhadap primordial ini. Bahtera yang mendalam. Kemisteriusan dari primordial mendalam Ark yang legendaris tidak ada bandingannya. Selama seseorang mendengar legenda ini, mereka pasti akan sangat mendambakannya, namun Chang Wanhe tahu tentang kekuatan kerajaan Angin Biru, jadi tentu saja dia tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Karena dia tidak memiliki harapan yang berlebihan, dia secara alami tidak akan bersemangat sampai pada titik di mana dia melupakan dirinya sendiri. Dia sedikit menganggukkan kepalanya. Kami mengerti. Ini benar-benar berita yang akan sangat menggairahkan semua pakar di dunia. Dengan identitas terhormat Pangeran ke-13, kami tidak menyangka bahwa Pangeran ke-13 akan secara pribadi datang ke sini untuk menyampaikan surat undangan turnamen peringkat 7 negara. Mengenai hal-hal seperti itu, bangsamu yang mulia memang terlalu mempermasalahkan hal ini, dan bahkan membuat kami agak cemas, hahaha. Wang Hai, kenapa kamu tidak pergi ke sana untuk menerima kartu undangan? Ini awalnya adalah upacara pernikahan Yun Che dan Putri Chang Yue, Yun Che yang namanya mengguncang Blue Wind. Yang berarti bahwa dia secara alami adalah protagonis dari upacara ini, tetapi dengan penampilan Feng Shiken. Perhatian semua orang terpusat pada tubuhnya dan mereka semua hampir lupa bahwa ini adalah upacara pernikahan besar Yun Che, karena status Feng Shiken sebagai Pangeran Phoenix Ilahi terlalu mengejutkan, benar-benar melumpuhkan lingkaran cahaya Yun Che yang mempesona. Feng Shiken menyerahkan surat undangan itu ketika sudut mulutnya melengkung dengan sedikit rasa jijik dan tampak menyeringai geli. Sepasang mata yang sedikit menyipit beralih ke Yun Che. Kaisar Angin Biru sepertinya salah paham. Turnamen peringkat hanyalah setengah dari alasan mengapa orang yang rendah hati ini datang secara pribadi kali ini. Adapun separuh lainnya, adalah menantu bangsa-bangsawanmu yang baru dipromosikan, Yun Che. Di tubuhnya, terdapat masalah serius mengenai garis keturunan Divine Phoenix-ku. Saat kata-kata Feng Shiken jatuh, suasana di aula besar langsung membeku. Tatapan tegang terfokus pada Yun Che satu demi satu. Sejujurnya, tidak ada yang merasa aneh jika Feng Shiken tiba-tiba mengincar Yun Che. Karena di turnamen ranking 2 tahun lalu, Yun Che telah mengekspos api Phoenix miliknya. Dan hanya orang-orang yang terikat pada sekte Phoenix Ilahi dan memiliki garis keturunan Phoenix, yang mampu menggunakan api Phoenix. Garis keturunan Phoenix adalah tempat jiwa sekte Phoenix suci berada, dan itu juga merupakan sesuatu yang tanpa ragu-ragu akan dikerahkan oleh seluruh sekte untuk melindunginya. Mereka pasti tidak akan membiarkan jiwa dan garis keturunan ini bocor keluar. Oleh karena itu, kecuali Yun Che adalah murid asli dari sekte Divine Phoenix, saat berita bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix menyebar, sekte Divine Phoenix pasti akan datang mengetuk pintu rumahnya suatu hari nanti. Dan hari ini, akhirnya tiba. Dan orang yang datang, secara mengesankan, bahkan adalah pangeran dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, sosok kelas master muda dari sekte Phoenix Ilahi. Ketika dia menghadapi Yun Che,
kata-katanya bahkan langsung pada intinya, langsung mengacu pada kata garis keturunan. Wajah Xia Qingyue yang seperti salju berubah sedikit serius, alis melengkung Chu Yueli juga tenggelam. Ekspresi Chang Wanhe, terlebih lagi, terus berubah, namun, mengenai garis keturunan Sekte Divine Phoenix, bahkan jika dia adalah Kaisar Angin Biru, dia sama sekali tidak punya hak untuk berbicara. Dia hanya bisa melihat ke arah Yun Ce, dengan tatapan yang membawa kekhawatiran yang mendalam. Saat ini, dia hanya bisa berharap bahwa garis keturunan Phoenix Yun Ce hanyalah kesalahpahaman. Lagi pula, meskipun orang luar telah menyebarkan bahwa api yang digunakan Yun Ce adalah api Phoenix, Yun Ce tidak pernah mengakuinya, dan mungkin saja serupa. Namun, ekspresi Yun Ce sangat tenang. Dengan nada datar katanya, "Oh, masalah serius terkait dengan garis keturunan sekte Anda. Itu adalah sesuatu yang saya tidak dapat mengerti. Aku, Yun Ce tumbuh di tanah Blue Wind Empire, garis keturunanku berasal dari orang tuaku, dan mereka tidak pernah meninggalkan Blue Wind Empire dalam hidupnya, dan mereka juga belum mengambil setengah langkah ke Divine Phoenix Empire. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan sedikit pun dengan garis keturunan sekte Phoenix sucimu? Junior, hentikan kepura-puraanmu." Penatua berpakaian hitam di belakang Feng Shiken maju selangkah, berkata dengan nada tegas. "Garis keturunan Sekte Divine Phoenix saya sangat berharga. Sejak penciptaan sekte ini, melindungi garis keturunan Phoenix kami selalu menjadi prioritas nomor satu sekte kami, dan kami pasti tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan kami bocor keluar. Bahkan jika orang-orang sekte menikah dengan orang luar, generasi masa depan mereka juga harus selamanya tinggal di Sekte Ilahi Phoenix. Kami tidak pernah membiarkan sedikit pun kompromi dalam hal garis keturunan kami. Sedangkan untukmu, pada turnamen pemeringkatan di Blue Wind Empire 2 tahun lalu, semua orang yang hadir secara pribadi menyaksikanmu menggunakan api Phoenix. Dan hanya dengan memiliki garis keturunan Phoenix, seseorang dapat menyalakan api Phoenix. Tubuhmu jelas membawa garis keturunan Phoenix. Dapat diasumsikan bahwa kamu adalah anak haram yang ditinggalkan di luar oleh murid sekte yang sangat berani." "Itu benar." Penatua berpakaian merah itu perlahan mengangguk, tatapannya seperti kail. "Jika bukan karena Anda memiliki garis keturunan sekte Phoenix suci kami, bagaimana mungkin seorang praktisi kecil seperti Anda yang tumbuh di Blue Wind tanpa latar belakang sekte apapun, memiliki bakat yang mengejutkan dan sombong untuk menekan semua pemuda Blue Wind di turnamen peringkat? Agar kamu bisa memperoleh pencapaianmu hingga hari ini, garis keturunan Phoenix yang dibawa tubuhmu adalah penjelasan terbaik. Di hadapan kekuatan ilahi Phoenix ilahi, apa yang disebut garis keturunan sekte lain, atau jenius 1 dalam 100 tahun. Pada dasarnya tidak ada bandingannya bahkan dengan kotoran anjing. Bagimu untuk mampu memperoleh posisi teratas turnamen peringkat kerajaan angin biru ini, sungguh hal yang normal." Meskipun kata-kata keduanya diucapkan, mereka dengan jelas menunjukkan kesombongan, dan serta penghinaan mereka terhadap praktisi Blue Wind. Kemarahan langsung muncul di hati beberapa praktisi yang hadir, namun mereka tidak berani angkat bicara. Karena mengesampingkan perasaan mereka, perkataan mereka pada dasarnya adalah kebenaran. Di hadapan kekuatan luar biasa dari Sekte Phoenix Suci, seluruh dunia latihan mendalam di Kekaisaran Angin Biru pada dasarnya tidak layak disebutkan sama sekali. Bukan hanya itu, beberapa orang yang hadir selalu curiga apakah alasan mengapa bakat Yun Ce begitu mengejutkan, adalah karena ia memiliki garis keturunan Phoenix dari Sekte Phoenix Suci. Mata Feng Shiken berkedip ringan. Melambaikan kipas gioknya dengan ringan, dia berkata dengan santai. "Baiklah sekarang, kalian berdua tidak perlu terlalu tidak sabar. Ini adalah pernikahan Putri Kaisar Angin Biru hari ini. Jika semua orang diganggu karena hal ini, maka kitalah yang salah." Yun Ce,
Aku yakin kamu pasti mengerti apa yang ingin kami sampaikan. Masalah apakah tubuhmu memiliki garis keturunan Phoenix sangat penting bagi Sekte Divine Phoenix School, oleh karena itu, pangeran ini memerlukan sedikit darahmu. Begitu darah Anda ada di tangan pangeran ini, apakah Anda memiliki garis keturunan Phoenix akan terlihat jelas dalam sekejap. Kalau begitu, apakah kamu siap mengambil darahmu sendiri, atau kamu ingin pangeran ini membantumu mengeluarkan darahmu? Suasana aula besar seketika menjadi semakin tertekan. Chang Wanhe maju selangkah, membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun. Dalam masalah besar mengenai garis keturunan Sekte Phoenix Suci, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Sudut bibir Yun Ce bergerak, tersenyum ringan. Kulit dan rambutku pemberian orang tuaku, yang berhak mengambil darahku, hanya orang-orang yang aku sayangi. Kami berdua bukanlah teman atau musuh, dan kami masih jauh dari kata akrab satu sama lain, jadi hak apa yang harus kamu minta dariku untuk memberikan darahku padamu? Saat kata-kata ini jatuh, semua orang terkejut di dalam hati mereka. Setelah klan surga terbakar dimusnahkan, cara Yun Ce yang kejam dan sombong mengakar kuat di hati semua orang. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa ketika Yun Ce menghadapi pangeran dari Sekte Divine Phoenix, cara bicaranya akan sama kerasnya seperti sebelumnya. Lupakan tentang bersikap rendah hati, dia bahkan tidak sopan sedikit pun. Penghinaan, junior rendahan, Anda benar-benar berani menjadi sombong di depan yang mulia. Tetua berpakaian hitam itu meledak marah. Yang mulia, dengan status bangsawan Anda, pada dasarnya Anda perlu menyia-nyiakan kata-kata Anda dengan anak haram rendahan itu. Tidak apa-apa membiarkanku menangkapnya secara langsung, dan melepaskan darahnya, jika yang mulia menganggap itu terlalu merepotkan, membunuh anak haram seperti ini, juga tidak masalah. Bahkan tidak perlu mengujinya. Anak haram rendahan, alis Yun Ce langsung tenggelam, niat membunuh yang sangat dingin melintas di kedalaman matanya. Tiga kata tersebut tidak hanya mempermalukan dirinya, tapi juga orang tua dan kerabatnya. Hahaha, Feng Shiken bahkan tidak sedikit pun marah, malah dia mengangkat kepalanya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Yun Ce, sejak hari pertama pangeran ini menginjakkan kaki di tanah Kekaisaran Angin Biru, aku telah mendengar tentang kesombonganmu yang menentang surga. Setelah melihatnya langsung hari ini, sebenarnya tidak sedikit pun tidak benar. Tapi pangeran ini menyukai orang-orang sepertimu, karena orang idiot sombong sepertimu yang tidak tahu perbedaan antara langit dan bumi. Selalu mampu memberikan momen menggembirakan pada pangeran ini. Jika dunia ini kekurangan orang idiot sepertimu, hidup pangeran ini tidak akan memiliki terlalu banyak kegembiraan. Kalian berdua, mundurlah. Hari ini, pangeran ini secara pribadi akan bermain-main dengan darahnya. Kipas giok di tangan Feng Shiken langsung terbuka. Tindakan biasa seperti itu, justru menimbulkan gelombang suara seolah-olah ruang sedang terkoyak. Beberapa meja pernikahan di sekitarnya langsung hancur oleh energi yang sangat besar yang menakutkan, dengan berbagai gelas kaca dan piring batu giok berserakan ke tanah. Ini adalah istana Kekaisaran Blue Wind, dan bahkan merupakan tempat di mana pernikahan sang putri diselenggarakan. Di Blue Wind, bahkan jika seseorang memiliki dendam yang sangat besar, dia tidak akan pernah berani bertindak gegabah pada saat seperti itu. Namun Feng Shiken mengulurkan tangannya seperti yang dia katakan. Terbukti, dia pada dasarnya tidak pernah memandang istana kekaisaran ini sama sekali. Dan ketika satu pukulannya dilepaskan, para tamu di sekitarnya memucat karena terkejut. Bahkan tokoh-tokoh kelas Master Sekte yang memiliki kekuatan luar biasa, semuanya memiliki wajah pucat dan mereka mundur karena ketakutan. Karena kekuatan hebat yang dikeluarkan oleh Feng Shiken, sungguh mengesankan, kekuatan Kaisar. Kaisar adalah eksistensi di puncak tertinggi Kerajaan Angin Biru,
dan jumlah kaisar di Kerajaan Angin Biru jika dijumlahkan bahkan kurang dari 10. Tapi pangeran ini yang baru berusia sekitar 20 tahun, dan berada di peringkat ke-13 di Istana Kekaisaran Phoenix Suci, sebenarnya memiliki kekuatan singgasana. Aura kedua tetua yang dibawanya, juga tidak menjadi sedikit pun lebih lemah darinya. Jelas sekali, mereka juga merupakan kaisar asli. Chang Wanhe sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Feng Shiken akan benar-benar bertindak dalam upacara pernikahan istana, sambil berseru dengan keras. Pangeran ke-13, tolong dengarkan kami. Ketika kata-kata Chang Wanhe jatuh, Feng Shiken bahkan tidak peduli sedikit pun. Kipas giok di tangannya tiba-tiba terbang, berputar dengan kecepatan ekstrim, itu berubah menjadi roda terbang yang mematikan, terbang menuju Yunce. Di belakang roda terbang, garis hitam tipis panjang membuntuti di belakangnya, yang mengejutkan, itu adalah ruang yang terkoyak. Dan tempat terbangnya, diarahkan tepat ke tenggorokan Yunce. Yang jelas, ia ingin segera menumpahkan darah di upacara pernikahan ini. Hati-hati, Ling Yun, Ling Jie, dan Dong Fangxiu berseru. Menghadapi kipas giok yang datang dengan aura mematikan ini, alis Yunce menegang. Dia tidak menghalanginya, malah sambil memutar tubuhnya, dia bangkit dengan lompatan. Dengan suara keras, dia menabrak atap aula besar, dan melaju ke arah selatan. Mencoba melarikan diri. Feng Shiken tersenyum dingin. Dengan lambaian tangannya, kipas giok itu terbang kembali ke telapak tangannya. Sosoknya yang menyala-nyala kabur dan ketika dia menerobos pintu, sepertinya tubuhnya telah berteleportasi, saat dia mengejar ke arah yang dituju Yunce. Tidak ada yang menyangka bahwa perubahan seperti itu akan benar-benar terjadi pada pernikahan besar yang menjadi fokus seluruh kekaisaran. Berbagai pakar kekaisaran angin biru saling berpandangan, wajah mereka pucat, namun, tak satu pun dari mereka yang berani menghentikan Feng Shiken, meskipun ini adalah wilayah kekaisaran angin biru. Lelucon yang luar biasa, bahkan jika mereka akhirnya menyinggung Yunce, mereka pasti tidak akan memilih untuk menyinggung Sekte Divine Phoenix. Meskipun nama mereka dan nama sekte mereka mungkin mengguncang kekaisaran angin biru, di hadapan Sekte Divine Phoenix, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Bahkan jika kemarahan mereka telah mendidih sampai ke otak mereka, mereka pasti tidak akan memiliki keberanian untuk terlibat dalam masalah Sekte Phoenix Suci. Di dalam istana merangkul bulan, Chang Yue, yang sudah lama selesai berdandan, diam-diam, dan dengan cemas duduk di depan cermin rias. Bersembunyi di bawah jumbai kaca yang bergoyang ringan, adalah wajah cantiknya yang benar-benar menakjubkan. Di sampingnya, Xiao Lingqi menemaninya. Kadang-kadang, dia berbicara dengannya, menenangkan kegelisahan di hatinya. Dalam beberapa saat singkat berikutnya, Yunce akan datang untuk menuntun tangannya, untuk beribadah ke langit dan bumi bersamanya, dan menjadi suami dan istri. Pada saat ini, ledakan yang menggetarkan telinga tiba-tiba datang dari luar. Setelah ledakan keras, serangkaian suara tidak teratur terdengar. Suara awal gong dan gendang tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan yang tersisa hanyalah kekacauan. Meskipun istana merangkul bulan berada sangat jauh dari aula pernikahan besar, suara-suara ini masih dapat terdengar dengan jelas. Suara apa itu? Chang Yue angkat bicara dengan cemas. Apa yang terjadi di luar? Aku akan pergi melihatnya. Xiao Lingqi langsung menjadi cemas juga, dan dia berlari keluar dengan langkah cepat. Yunce berturut-turut melompat ke udara beberapa kali, dengan cepat menjauh dari aula pernikahan. Setelah mendarat di tanah kosong di Istana Kekaisaran, langkahnya tiba-tiba terhenti, sementara Feng Shiken sepertinya langsung mendarat di belakangnya tepat setelahnya. Kecepatannya benar-benar secepat hantu. Melihat Yunce menghentikan langkahnya, dia mulai tertawa mengejek. Ayo lari, kenapa kamu tidak lari lagi? Sudah lama sekali pangeran ini tidak bermain petak umpet.
Paling tidak, kamu harus membiarkan pangeran ini memainkan perannya. Berlari, Yunce mengungkapkan senyuman dingin. Kamu pikir aku takut padamu? Hari ini adalah hari pernikahanku, aku hanya tidak ingin darahmu mengotori aula pernikahanku. Ekspresi Feng Shiken tidak berubah saat kabut berkumpul di kedua matanya. Tingkat arogansi Yunce jauh di atas ekspektasinya. Sejak kecil, sebenarnya baru kali ini ia bertemu dengan seseorang yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Sudut bibirnya perlahan terangkat, tawanya terdengar semakin berbahaya. Darahku, hahaha, kamu benar-benar sombong dan bodoh sampai-sampai terlihat manis. Apakah menurutmu orang sepertimu berhak melihat darahku? Tapi dari kelihatannya, soal garis keturunan ini sudah tidak perlu diuji lagi. Kamu sebenarnya, dengan sangat tulus, mencari kematianmu sendiri di depan pangeran ini. Padahal, ada baiknya untuk pindah ke lokasi yang lebih luas. Dengan membiarkan aula pernikahan atau apapun itu tetap utuh, setelah ini, akan lebih mudah untuk mengubahnya menjadi aula roh. Aula roh, untuk penggunaanmu sendiri, kata Yunce dengan mata menyipit.